warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Yosi Wulandari, pada materi ejaan bahasa Indonesia. Materi ini minggu ketiga untuk mata kuliah bahasa Indonesia ya. Nah, apa yang akan kita pelajari terkait ejaan? Kalau Anda sudah membuka PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Anda akan melihat ada 4 hal yang diatur dalam ejaan bahasa Indonesia. Pertama, pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, yang akan diatur yang dalam terkait dengan penulisan akan kita pakai 3 hal yang di awal ya, pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, terkait dengan unsur serapan nanti akan kita pelajari pada diksi seperti itu. Nah, kalau ditanya terkait dengan ejaan, apa itu ejaan? Mungkin di antara Anda menjawab EYD seperti itu. EYD itu adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Itu adalah salah satu nama ejaan kita yang pernah ada di Indonesia. Nah, untuk lebih tepatnya, tolong disimak baik-baik. Menurut Spinoza, ejaan itu adalah aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Nah, jadi 3 hal tadi ya. Jadi untuk terampil menulis ilmiah, Anda harus mampu untuk menulis ejaan dengan benar. Ejaan juga merupakan suatu kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk terutama dalam bahasa tulis. Maka kita sangat dianjurkan untuk menulis dengan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan. Nah, ejaan yang berlaku di Indonesia saat ini sejak tahun 2015 itu namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, baik, kita akan coba lihat. Nah, ini ejaan yang pernah ada di Indonesia itu sebenarnya sekitar ada 5 ya. Coba kita lihat. Salah satunya pertama ejaan Van Ophusen. Ini tahun 1901 sebelum adanya bahasa Indonesia, masih bahasa Melayu. Ini dinamakan nama ejaan Van Ophusen sesuai dengan nama yang merancang ejaan tersebut. Pada ejaan ini yang terlihat itu seperti huruf J dimanfaatkan untuk menggunakan kata yang, payah, sayang seperti itu, atau huruf U masih menggunakan W gitu ya. Yang kedua ejaan yang ada di Indonesia itu ejaan Suwandi tahun 1947. Ini ejaan yang ada setelah kita merdeka. Tentunya sudah ada bahasa Indonesia ya. Nah, dulu pada ejaan ini yang sangat menonjol W sudah tidak ada lagi, maka mulai ada huruf U. Dan yang unik di sini seperti mungkin di antara Anda masih menggunakannya, yang belum bisa move on dari ejaan Suwandi adalah masih menggunakan angka 2 untuk kata ulang. Saat ini ya masih dipakai tapi dalam situasi tidak resmi. Ya, bukan resmi seperti itu. Setelah ejaan Suwandi itu ada ejaan Melindo, Melayu Indonesia, namun ejaan ini tidak ada perubahan ya, konsep yang pertama tidak ada karena mungkin banyak permasalahan politik saat itu. Nah, setelah itu selang berlanjut muncullah ejaan yang disempurnakan sejak tahun 1972 dan ini umurnya cukup lama ya, karena sampai tahun 2015 itu masih menggunakan EYD. Nah, sejak mulai perubahan itulah akhirnya ejaan mungkin terpikirkan yang disempurnakan terus. Harusnya kita memiliki ejaan yang bisa digunakan untuk Indonesia, artinya sudah sempurna gitu ya. Ya tentu masih ada perubahan ya, tapi inilah namanya yang disebut dengan ejaan bahasa Indonesia. Nanti Anda bisa lihat secara rinci, secara detail pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu. Baik. Oke, sebelum kita masuk pada latihan, ya terkait ejaan, sebenarnya terkait dengan aturan huruf, kata, dan tanda baca, itu tidak mungkin saya paparkan dalam pertemuan ini atau dalam penjelasan ini. Itu bisa Anda kuasai dengan terus latihan. Maka, untuk terampil bagaimana menerapkan huruf yang baik, menggunakan kata yang tepat, pembentukan kata yang tepat, serta menggunakan tanda baca secara tepat, Anda butuh latihan dan senantiasa mengecek pada PUEBI ketika Anda menulis. Nah, karena kalau kita ilmu terampil begini tidak bisa dihafal saja. Kalau Anda menghafal saja, Anda tidak akan pernah bisa seperti itu ya. Baik, untuk latihan sudah saya siapkan 3 kelompok. Anda silakan berdiskusi dengan teman boleh, tapi menjawabnya tetap masing-masing ya. Silakan. Untuk masing-masing kelompok, huruf, kata, dan tanda baca itu ada 5 soal. Saya pastikan kelima kalimat ini salah.
Anda diminta untuk membenahi. Untuk kelompok pertama ini yang diperhatikan huruf. Apa saja, misalnya kalau huruf itu bisa huruf kapital, apakah itu penggunaannya huruf non kapital, bagaimana huruf itu jika di setelah nama bulan atau sebagainya, penulisan judul, penulisan nama surat kabar, judul buku, itu yang diperhatikan ya. Nah ini soalnya yang ada 5, dia baru diangkat menjadi sultan di Provinsi Riau oleh presiden. Nah silakan diperhatikan nomor 2, 3, 4, dan 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pada soal 1-5 di kelompok ini Anda hanya memperhatikan terkait dengan pemakaian huruf. Silakan ditulis jawaban yang benar pada lembar kertas yang sudah Anda siapkan. Kemudian nanti ini dikirimkan pada e-learning seperti itu. Kita lanjutkan untuk latihan pembentukan kata. Anda perhatikan pembentukan kata, Anda bisa mengamati pada PUEBI yang diatur itu adalah mana kata yang dipisah, penulisannya, misalnya penggunaan kata hubung ya, kemudian mana penggunaan kata depan, di yang di depan, mana di yang dipisah, mana di sebagai kata depan, mana di yang sebagai kata hubung, bagaimana penulisan kumunya itu dipisah atau digabung. Nah itu Anda perhatikan dengan baik. Penulisan bilangan dan angka juga diatur di sana. Silakan dicek PUEBI-nya. Mohon maaf untuk nomor 5 ini titiknya cuma 1 ya, itu segitiga, setelah segitiga hanya 1 titik, itu kelebihan, mohon maaf. Belum sempat saya perbaiki, nanti tolong diabaikan saja titikan di belakangnya ya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, yang Anda perhatikan adalah tanda baca. Oke, dicek tanda bacanya, itu penggunaan titik, koma, titik, koma ya. Anda lihat banyak sekali, kalau kita hafal kita mungkin tidak bisa mengingatnya secara lengkap sesuai dengan tertulis di PUEBI, tapi kalau Anda terus latihan, Anda terus mencoba ketika menulis mengamati PUEBI, saya yakin Anda akan terampil menulis dengan baik. Seperti itu ya. Jadi terus latihan, terus belajar, karena untuk mampu menulis dengan baik Anda butuh waktu untuk terus latihan, seperti itu. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini, penguatan dari saya. Selanjutnya kita akan latihan terus, dan kemudian Anda silakan terus membuka PUEBI dan KBBI untuk bisa terampil menulis dengan baik. Seperti itu ya. Terima kasih, itu yang saya pikir dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.